Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Nahwu. Yang akan saya bahas yaitu materi fi'il, huruf dan isim, jumlah fi'liyah dan juga ismiyah, macam-macam i'rab, dan yang terakhir dhamir. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Saya akan membahas fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Oke, yang pertama, apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang digunakan pada masa waktu lampau. Contoh, Dhahaba Ibrahim ilal masjidi. Itu adalah contoh dari fi'il madi. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il kata kerja yang digunakan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Contohnya, yadhabu abi ila suki. Kata kerja yadhabu berarti fi'il mudhari. Dan yang ketiga yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata perintah atau biasa disebut kata untuk meminta tolong. Contohnya, uktub hadzal darsa ya Muhammad. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda atau sesuatu benda, atau dia manusia, hewan, tumbuhan yang tidak mempunyai waktu, tidak ada batas waktu. Nah, isim terbagi menjadi 2 atas jenisnya. Apa saja? Yaitu mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar dan muannas? Yang pertama saya akan membahas tentang mudzakkar. Mudzakkar adalah yang biasa digunakan untuk laki-laki. Contohnya, Muhammadun. Muhammadun laki-laki. Dan muannas yaitu perempuan. Contohnya, madrasatun, Fatimatun. Apa yang membedakan kedua ini? Yang membedakan adalah kalau dia muannas pasti menggunakan ciri yaitu tamarbuta. Sekarang saya akan membahas isim berdasarkan bilangan. Yang pertama, isim mufrad, yaitu isim tunggal, baik itu untuk muannas maupun untuk mudzakkar. Contohnya, ustaz, ustazah. Itu adalah contoh dari isim mufrad. Yang kedua, isim tasniyah atau yang berjumlah 2, baik itu muannas, baik itu mudzakkar. Contohnya, ustadzan. Contohnya untuk muannas, ustadzani. Tuh. Nah, yang ketiga yaitu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Isim jamak yang berubah dari bentuk mufrad dengan perubahan yang tidak beraturan. Contohnya, baitun menjadi buyutun. Itu adalah contoh dari jamak taksir. Dan yang keempat, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim salim yang menunjukkan kepada mudzakkar atau laki-laki, yaitu dengan kata tambahan wa dan nun, dan yang kedua ya dengan nun. Contohnya, muslimun atau muslimin. Contoh dari jamak mudzakkar salim. Dan yang kelima, jamak muannas salim, yaitu isim jamak salim yang berbentuk muannas atau perempuan, yaitu dengan kata tambahan alif dan ta. Contohnya, muslimat.
yaitu adalah bilangan dari isim. Dan selanjutnya yaitu huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kata hubung. Namun dalam pengertian yang lain, huruf diartikan sebagai kata yang mengandung arti atau dapat dipahami maknanya jika digabung dengan kata. Contohnya ila, bi, lam. Setelah kita ke materi selanjutnya yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang berawalannya dengan kalimat isim. Bagaimana contohnya? Zaidun qaim. Kenapa seperti itu? Karena dalam jumlah ismiyah mufrad harus sesama mufrad, mudzakkar harus sesama mudzakkar, muannas sesama muannas. Nah, jadi harus jelas. Tadi saya bahas tentang jumlah ismiyah. Sekarang saya akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Dengan namanya yang sama yaitu fi'liyah, berarti kata kerja. Yang harus digunakan adalah terlebih dahulu yaitu kata kerja. Kebalikan seperti tadi, seperti jumlah ismiyah, yaitu qoma zaidun. Jadi seperti itu. Sama seperti jumlah ismiyah, mufrad harus bersama mufrad, muannas harus bersama muannas. Jadi dalam i'rab dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad atau jar, dan yang terakhir i'rab jazm. Pertama saya akan menjelaskan tentang i'rab rafa. I'rab rafa mempunyai ciri yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, selain itu, i'rab rafa hanya masuk kepada kalimah fi'il dan kalimah isim. Sebagaimana contohnya mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas, musanna dengan musanna. Contoh domah yu'alimul ustad at-tullab. Contoh wawu ja'al muslimuna. Contoh alif al-muslimani qaimani. Nah, yang kedua i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai alamat yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan harfu nun atau menghilangkan huruf nun. Dan i'rab nasab juga sama seperti i'rab rafa, yaitu masuk kepada kalimah isim dan masuk kepada kalimah fi'il. Contoh fathah ra'aitu zaid. Contoh ya ra'aitu zaidana. Alif arafta ahoka. Yang ketiga yaitu i'rab khafad. I'rab khafad mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah, dan hanya bisa masuk kepada isim. Kasroh marortu bizaidin. Tohya marortu bil muslimina. Yang keempat atau yang terakhir yaitu i'rab jazm. I'rab jazm memiliki ciri yaitu sukun, membuang nun, dan membuang illat, dan hanya masuk kepada kalimah fi'il. Contoh sukun lam yadrib. Membuang nun lam taf'ala. Contoh membuang illat yarmi menjadi lam yarmi. Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang domir. Domir secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu domir munfasil, kata ganti yang terpisah. Yang kedua, domir munfasil, kata ganti yang tersambung. Yang ketiga, domir mustafil, kata ganti yang tersembunyi. Nah, yang pertama saya akan membahas domir munfasil, dibagi menjadi 2, yaitu domir rafa munfasil dan domir nasab munfasil.
Domir rofa munfasil yaitu contohnya huwa ustadun. Huwa ustadun. Jadi terpisah. Huwa sebagai mubtada dan ustadun sebagai khobar. Nah, yang kedua yaitu domir nasab munfasil yang biasanya bersambung dengan huruf iya. Contohnya iya karena budua iya karena stain. Jadi iya itu sebagai maf'ul bih yang berarti makna yang tidak ada pembatasannya. Saya akan membahas lagi tentang yang kedua, yaitu tentang domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dalam artian yaitu bersambung dengan fi'il madi, mudhari, amr, serta bersambung dengan isim dan huruf. Dan terbagi menjadi 3, yaitu domir rofa muttasil, domir nasab muttasil, dan domir jar muttasil. Yang terakhir yaitu domir mustatir, yaitu domir yang tersimpan atau tersembunyi. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, domir mutawatir jawazan, boleh ditampakkan dan boleh juga disembunyikan. Ada pula fi'il madi dan fi'il mudhari dan satu orang laki-laki atau satu orang wanita. Mutawatir jawazan wajib disembunyikan. Ada pada fi'il mudhari saya, kamu, nahnu, dan ada pada fi'il amr satu orang laki-laki. Mungkin hanya ini dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada salah juga saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.